Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia di SMP Gamaliel Palu, Kabupaten Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPB dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022. NIM 2202110161. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Gamaliel Palu, Kabupaten Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7 Filipi dengan materi teks laporan hasil observasi menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Serapin Greetings. Good morning, ma'am. God bless you. Selalu semangat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semua, bersyukur kita dapat bertemu kembali di masa pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bersyukur kalian semua sudah dapat hadir di ruang ini dengan wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kesediaannya Jessica pimpin kita. Silakan Jessica maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Iya, terima kasih Jessica, luar biasa namanya Jessica. Boleh jadi pendeta. Ya, pembicara hari ini sangat kurang sekali. Tentunya banyak yang tidak hadir. Mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Hansel. Jensen. 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 Satu-satu. Hansel. Siapa lagi? Jensen. Jensen. Aaron. Mogi. Matthew. Oke, mereka semua apa izin sakit? Izin. Matthew apa? Deren sakit ya, karena tadi malam kalau tidak salah dia ada hadir karena sakit. Ya memang himbau supaya kalian tetap jaga kesehatan karena sekarang di Kota Palu khususnya itu lagi marak-maraknya flu dengan batuk. Cuaca lagi tidak bagus, kadang hujan, kadang panas. Jadi kalian tetap jaga kesehatan. Gunanya jaga kesehatan supaya tubuh kalian tetap sehat dan kuat, sehingga kalian bisa hadir di sekolah untuk melakukan pembelajaran bersama-sama. Ya, kalau punya sakit tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ketemu temannya. Itu yang mengharapkan. Kemudian sekarang meminta kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Meminta Natasha untuk ke depan jadi pembiramanya.
3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, silakan duduk semua. Berikan. Kalian pernah tidak melakukan suatu pengamatan? Pernah. Pernah. Kata lain dari pengamatan adalah Penelitian. iya, penelitian. Kata lain sinonimnya lagi? Observasi. Iya, observasi. Jadi hari ini di materi kelas 7 di bab terakhir semester 1 kita akan belajar tentang teks laporan hasil Observasi. observasi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi, kita akan belajar hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Pasti kamu sudah pikirannya kamu sudah mulai kasih teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita masuk materi, memang akan jelaskan dulu tujuan, kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ya. Memang jelaskan yang pertama kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama yang mau menjelaskan kompetensi dasar hari ini kita akan belajar pada 3.17 tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Kemudian bisa bacakan sama-sama indikator pencapaian kompetensinya. Dan 2, dimulai dari yang pertama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menjelaskan pengertian indikator hasil observasi. Kedua, Keduanya, catatan masih dari SAO berupa buku pengetahuan. ya. Kemudian kompetensi dasar di bagian keterampilan meminta laki-laki baca. 1, 2, 3. Oke. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya silakan yang perempuan baca. Bantu yang untuk membaca. Membuat itu tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran yang pernah mencapai hari ini. Nah, memang kalian nanti ini kalian harus tahu tentang ini ya, itu yang mau mencapai. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan teks laporan hasil observasi secara tepat supaya nanti ketika ditanya apa sih itu teks laporan hasil observasi, kamu bisa teks laporan hasil observasi adalah teks yang melakukan pengamatan, kemudian dari pengamatan dibikin laporannya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mencatat informasi dari teks LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Kemudian setelah kalian baca teks LHO-nya, kalian bisa dapat pengetahuan apa saja. Pengetahuannya bisa saja ciri-cirinya dari tumbuhan, misalkan tanaman bunga pepaya, apa ciri-cirinya? Misalkan daunnya warna hijau, kemudian batangnya warna hijau, daunnya itu sudah dicari. Gitu, kalian bisa mencatat informasi dan ciri-ciri dari objek yang kalian observasi. Nah, kemudian yang terakhir, di tujuan yang terakhir itu peserta didik atau kalian dapat membuat kesimpulan isi teks LHO berupa pengetahuan yang dibaca dan didengar. Jadi yang terakhir, kamu bisa dapat membuat kesimpulan berdasarkan cerita atau teks LHO yang kalian baca atau yang kalian dengar nantinya, baik dalam bentuk video atau yang memang saya sampaikan. Sampai di sini sudah paham tentang tujuan pembelajarannya? Jadi memang harap nanti tujuan pembelajaran ini kita akan capai dalam pembelajaran nanti sehingga kamu bisa pahami apa yang maksud dari teks observasi, tujuannya, informasi yang kalian dapat, kemudian kalian dapat menyimpulkan isi teksnya. Ya,
ya. Mem akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati nanti videonya. Amati baik-baik karena nanti akan ada kaitannya dengan KPD yang akan dibagikan ya. Oke. Gue mau tanya, video apa yang kalian saksikan tadi? Gue mau tanya lagi, apa itu pepaya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri Natasha. Berdasarkan video yang saya amati tadi, pepaya merupakan bukan yang bermanfaat dan masuk. Ya, berikan tepuk tangan. Gue mau tanya, bagaimana ciri-cirinya pepaya? Ada yang bisa? Saya, Mem. Oke, silakan semua. Ciri-ciri pepaya sebagai berikut: memiliki cabang yang cenderung sedikit, dalam batang, buah, tangkai, dan daun pepaya terdapat getah yang mengandung enzim. Iya, luar biasa. Yang tadi sampai ini malu-malu bertanya, tapi kali ini dia berdiri untuk memberikan jawaban. Luar biasa. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Saya Mem, Silakan Cleoni, berdiri. tadi di bagian tujuan pembelajaran ada membuat kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Oh iya, tadi kan itu. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Nah, tadi di bagian tujuan pembelajaran memang ada yang sampaikan tentang membuat kesimpulan. Nah, pertanyaan dari Cleoni, bagaimana caranya kita membuat kesimpulan? Nah, sekarang simak PowerPoint-nya. Cara membuat kesimpulan. Menyimpulkan isi teks awal kesimpulan merupakan ringkas namun mewakili seluruh pernyataan dalam teks. Bagaimana cara menyimpulkannya? Amati semua slide berikutnya. Jadi cara kita menemukan atau bisa membuat kesimpulan itu dengan menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Ya,
dasar pengembangan suatu paragraf. Oleh karena itu, sebelum menemukan gagasan utama, kalian harus temukan dulu yang mana itu kalimat utamanya. Dalam satu paragraf, ingat, beda kalimat utama, beda gagasan utama. Kalau yang ditanyakan kalimat utama, berarti keseluruhan yang menjadi kalimat terunjang di dalam satu paragraf. Tapi kalau yang ditanya ide pokoknya, berarti dalam kalimat utama itu dipersempit lagi. Sudah paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya memang akan bagi kelompok. Nah, ini kalian melihat kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang minggu lalu. Jadi supaya waktunya cukup, tidak memakan terlalu banyak waktu, Mem akan bagi kelompoknya. Tapi kalau minggu lalu mungkin kelompok ini mungkin kelompok 2, kelompok ini kelompok 3. Sekarang tidak Mem ubah nama kelompok ini. Nama kelompoknya ini kelompok 1. Kalau minggu lalu kelompok 4, sekarang jadi kelompok 1 biar mereka cepat tampil. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3, ya, kelompok 3 dan ini kelompoknya Aiko kelompok 4, ya. Nanti Mem akan bagikan, ini Mem akan bagikan LKPD, lembar kerja. Di dalam sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang Mem sudah sampaikan dan ditayangkan di awal yang kalian amati. Jadi diisi berdasarkan video tersebut, ya, isinya, kemudian kesimpulannya kalian simpulkan berdasarkan video tersebut, ya. Mem akan bagi. Sudah dapat semua? Semua kelompok sudah dapat? Kalau ada yang belum, angkat tangan. Semua kelompok sudah kan? Oke. Kalau sudah, Mem akan kirim video pembelajaran yang tadi, video tekstual yang tadi. Punya handphone semua? Punya. Oke. Di handphone masing-masing. Tapi yang dipakai ini Mem lihat ada banyak handphone, tapi mungkin dalam satu kelompok hanya 2 saja handphone yang dipakai, ya. Supaya ya teman-teman lain bantu untuk mengerjakan. Lihat, Mem sudah kirimkan videonya di grup. Kalian kerjakan berdasarkan isi videonya, ya. Silakan dikerjakan. Videonya.
kasih arahan karena tadi ada pertanyaan yang bagaimana ciri-ciri apa bedanya dengan bagian-bagian. Kalau ciri-cirinya tadi sudah disampaikan dalam video, apa jadi ciri-cirinya dari batangnya, dari daunnya misalkan, bentuk spiral dan lain sebagainya. Kalau bagian-bagiannya pepaya misalkan ada batang, ada bunganya dan lain sebagainya. Itu bagian-bagiannya ya. Tadi pertanyaan. Sudah jelas? Sudah. Ya.
kedua. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kami dari kelompok 2, saya sebagai ketua kelompok, Leo dan anggota akan sebagai berikut. Saya Kaisa, saya Leoni, Dan saya Rafaelina. Inilah jawaban kami yang akan disampaikan. Pertama, saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada Anda. Video apa yang kalian nikmati tentang pepaya? Apa itu pepaya? Tumbuhan yang berbatang tegak dan bersih. bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan pepaya? Pepaya memiliki batang. Sekian dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Silakan kelompok lain ada yang memberikan tanggapan dari tampilan kelompok 1, silakan. Ya, Niko. Menurut saya kelompok pertama sudah bagus cara berdesain. Menurutnya sudah bagus cara menyampaikan videonya, memberikan presentasinya. Iya, oke. Silakan dulu karena tidak ada tanggapan, katanya sudah bagus. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Sekarang kita lanjut presentasi kelompok 2 sudah selesai. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju. Shalom, selamat siang teman-teman. Selalu semangat pagi. Video apa yang kalian amati tentang pepaya? Nomor 2. Apa itu pepaya? Pepaya merupakan tumbuhan yang berbatang tegak pada batangnya. Nomor 3. Bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan pepaya? Memiliki cabang yang tergabung sedikit dalam batang, buah, tangkai, dan daun pepaya. Terdapat getah yang mengandung Nomor 4, apa saja bagian dari pepaya yang dimiliki dalam video ini? Batang pepaya, daun pepaya, buah pepaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok yang selanjutnya. Silakan duduk, kelompok ada tanggapan? Tidak ada? Ya, aman. Ya, melihat kalian sudah mampu memahami tentang apa itu teks LHO, kemudian kalian sudah mampu mendata informasi yang ada dalam teks LHO, kemudian kalian juga sudah mampu membuat ciri-ciri, membuat kesimpulan berdasarkan video yang video teks LHO yang kalian ditayangkan tadi. Yang mau tanya sekarang, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Silakan, Calvin. Berdiri. Teks LHO disebut sebagai teks karena membuat laporan tentang ciri-ciri secara spesifik dari tumbuhan pepaya. Bisa diulangi lagi? Jessica, apa itu teks LHO? LHO itu adalah teks yang memuat secara spesifik tentang topik yang dibahas. Iya, teks yang memuat secara spesifik tentang topik yang dibahas. Selanjutnya, apalagi yang kalian pelajari tadi ada yang bisa disimpulkan? Natasha, silakan. Iya, yang disimpulkan tadi tentang ciri-ciri yang kalian pelajari tentang ciri-ciri pepaya dan buah-buah dari macam-macam dari pepaya. Sekarang akan memeriksa dulu lembar kerja kalian, melihat sudah seberapa pahamkah kalian dengan video dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan hari ini. Apakah tercapai ataukah tidak? Memang akan diperiksa berdasarkan hasil lembar kerja LKPD yang Mem sudah bagikan, ya, yang kalian sudah kerjakan ini. Akan
memahami tentang apa itu teks LHO, kemudian tentang isi informasi dalam teks LHO, dan juga kalian sudah mampu membuat kesimpulan berdasarkan isi teks LHO. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan ya. Apa itu teks LHO? Teks yang berisi penjelasan Tentang satu objek. tentang suatu objek secara Jelas dan spesifik berdasarkan hasil pengamatan atau observasi atau penelitian. Kemudian yang kalian pelajari dari video tadi tentang apa? Pepaya, tanaman pepaya, apalagi ciri-ciri dari pepaya, kemudian manfaat dari buah pepaya. Mau tanya, apa manfaat dari buah pepaya tadi? Dapat apa? Manfaat dari buah pepaya. Dapat dimakan dagingnya, dapat melancarkan pencernaan, kemudian dapat digunakan untuk kecantikan. Oke. Nah, mau memberitahukan untuk selanjutnya pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kalian sudah boleh cari-cari di rumah, karena minggu depan kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks observasi. Oke. Jadi kalian sudah boleh cari-cari literasi, baca-baca di rumah, di HP atau di internet, dan Google sendiri atau di buku teks bahwa minggu depan tentang teks laporan hasil observasi, struktur dan kebahasaannya, supaya ketika memang minggu depan kalian sudah memahami tentang struktur dan kebahasaannya. Ya, kalau tadi pembelajaran kita sudah membuka dengan doa di awal, maka sekarang di akhir pembelajaran kita akan kembali menutup dengan doa. Untuk itu doa meminta kesediaannya Tiara kita dalam doa. Silakan Tiara. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke? Senang, please. Greetings.